Halo Sobat Meteorologi di seluruh Indonesia. Kali ini kita akan membahas tentang verifikasi bidur sampai dengan cara perhitungan ketidakpastiannya. Apa yang menjadi dasar hukum dalam pekerjaan verifikasi ini? Yang pertama adalah Permendak Nomor 52 Tahun 2019 tentang standar ukuran metrologi legal. Seperti kita ketahui bersama, alat standar milik UML wajib tertelusur ke standar nasional melalui mekanisme verifikasi. Alat standar tertinggi milik UML Kabupaten Kota diverifikasikan ke BSML atau Balai SNSU Direktorat Meteorologi. Sedangkan bagi UML Kabupaten Kota yang telah memiliki Surat Keterangan Verifikasi Internal atau SKVI dapat memverifikasi secara mandiri standar kerjanya termasuk bidur. Verifikasi mandiri bidur ini tentunya akan sangat membantu UML dalam mengefisienkan pekerjaan maupun dari segi anggaran. Misal UML mempunyai bidur sejumlah 250 unit, jika diverifikasikan ke BSML atau Ditmed, tentu effort dan biaya yang diperlukan untuk pengangkutan jelas besar sekali. Jadi semoga dengan adanya video ini bisa membantu terutama untuk penera di UML Kabupaten Kota yang belum memahami tentang bagaimana prosedur verifikasi bidur dan perhitungan ketidakpastiannya. Semoga video ini dapat membantu. Yang kedua adalah syarat teknis standar ukuran metrologi legal besaran massa. Ini diatur dalam SK Dirjen PKTN nomor 123 tahun 2020. Di situ di dalamnya tercantum bagaimana prosedur dan perhitungan ketidakpastian dalam verifikasi besaran massa termasuk juga bidur. Lalu peralatan apa saja yang diperlukan dalam proses verifikasi ini? Yang pertama jelas anak timbangan bidur yang akan diverifikasi. Bahasan kali ini adalah kita membahas tentang bidur kelas M2. Berarti kita butuh standar, anak timbangan standar itu kelasnya harus minimal satu tingkat di atas dari yang diuji. Berarti kalau misalnya yang diuji adalah M2, maka alat standarnya kelas yang dipakai adalah kelas M1. Kalau misalnya hanya punya F2 tidak masalah, bisa dipakai juga. Terus kita siapkan juga sertifikat dari anak timbangan standar. Lalu mas komparator atau timbangan elektronik. Nah, di sini timbangan elektronik itu punya ketentuan bahwa daya bacanya itu tidak boleh lebih dari sepertiga BKD. Jadi maksimum adalah sepertiga BKD. BKD siapa? BKD dari anak timbangan yang diuji. Karena di sini tadi kita bahasanya adalah kelas M2 nominal 20 kilo, maka BKD-nya dari tabel BKD itu adalah 3 gram. Maka resolusi timbangan yang digunakan maksimum adalah sepertiga dari 3 gram, berarti 1 gram maksimum itu 1 gram. Jadi kalau 1 gram itu sudah pol mentok daya baca yang bisa dipakai untuk menguji bidur ini. Maka biasanya kita pakai yang daya baca 0,1 gram dengan kapasitas 30 kilo. Lalu termohigrometer ini digunakan untuk mengukur suhu dan kelembapan ruangan. Lalu sarung tangan ini untuk memegang AT agar tidak licin. Lalu perlengkapan pembersih, nanti jika anak timbangan bidur yang diuji itu masih kotor atau berdebu bisa dibersihkan dengan menggunakan kain lap seperti itu. Atau mungkin kalau sudah, karena bidur sering digunakan untuk pengujian timbangan jembatan yang kadang penggunaannya itu dibanting-banting, perlu dilakukan pengecetan ulang dulu sebelum diuji.
Nah, ini nanti kita akan bahas tentang pengujian verifikasi bidur menggunakan metode perbandingan langsung. Di sini di tabel sudah dijelaskan bahwa untuk kelas M2, untuk bidur bisa pakai seri A, B1, B2, B3, B4, B5, A dengan jumlah serinya adalah minimum 1 seri. Jadi nanti diuji dengan metode A, lalu B1, B2, B3, B4, dan B5 kembali ke A. Itu satu seri pengujian. Namun yang perlu diperhatikan adalah sebelum pengujian seri tadi, harus dilakukan pengujian untuk mengetahui repeat dari timbangan elektronik yang digunakan, yaitu dengan menaikkan AT standar sebanyak 10 kali. Itu untuk mengetahui repeat timbangan. Lalu, bagaimana tahapan verifikasinya? Yang pertama adalah catat suhu dan kelembapan ruangan. Di awal suhunya dicatat, kelembapan awal juga dicatat, lalu nanti setelah selesai pekerjaan, suhu akhir dan kelembapan akhir juga dicatat. Lalu yang berikutnya, naikkan anak timbangan standar pada lantai muatan timbangan elektronik. Jadi AT standarnya itu dinaikkan ke TE dulu. Lalu amati penunjukannya dan setelah stabil tekan tombol tir, ditekan tombol tir sehingga penunjukan 0. Nah, lalu kalau sudah itu anak timbangannya diangkat secara sempurna kira-kira selama kurang lebih 5 detik. Kalau sudah, baru kita lakukan pengujian dengan seri A, B1, B2, B3, B4, B5A. Setelah selesai satu seri, turunkan anak timbangan, terakhir kan A ya, itu turunkan dan tekan tombol 0 untuk bisa digunakan ke seri berikutnya. Nah, dalam proses verifikasi bidur sebenarnya untuk perhitungan itu mudah saja, yang dicari hanya dua. Yang pertama adalah masa konvensionalnya dan yang kedua adalah ketidakpastiannya. Nah, nanti akan dibahas di part 2 tentang simulasi perhitungan ini menggunakan Excel. Di sini akan saya jelaskan singkat saja. Mencari masa konvensional itu rumusnya adalah masa konvensional dari AT standar ditambah dengan selisih penimbangannya atau delta I. Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Lalu ketidakpastian atau U95 itu ada beberapa sumber ketidakpastian yang sudah diatur dalam syarat teknis yang sudah saya sebut tadi. Nah, ini ada sumber-sumber ketidakpastian dalam pengujian verifikasi bidur. Ada 5. Yang pertama resolusi timbangan, yang kedua ketidakpastian anak timbangan standar, lalu yang ketiga adalah repeat dari timbangan elektronik ya, karena kita kurang dari 3 seri maka menggunakan repeat TE. Lalu yang keempat adalah drift AT standar, yang kelima adalah buoyancy udara. Di sini sudah dituliskan rumusnya, ini tidak usah dihafal. Nanti kita akan bahas di simulasi. Lalu C adalah koefisien sensitivitasnya, V adalah derajat bebas. Nah, ini adalah tabel BKD dari nominal anak timbangan dan kelasnya. Jadi kalau misalnya kita menguji 20 kilo kelas M2 tadi bidur, maka BKD-nya adalah 3000 mg atau 3 gram. Sedangkan anak standar yang dipakai itu memiliki BKD 1000 mg atau 1 gram. Nah, itu saja penjelasan singkat tentang bagaimana prosedur dari pengujian verifikasi bidur. Nanti kita akan lanjutkan ke video part 2 tentang simulasi perhitungan masa konvensional dan ketidakpastiannya. Terima kasih.